Good morning, selamat pagi semua Miss Kiki. How are you this morning? Are you happy? Yes, we have to be happy all the times. Jadi kita harus tetap senang, tetap bersukacita setiap saat. So, we will continue our lesson this morning. But before we continue, I'll ask you to take a pray together. Kita berdoa bersama-sama ya nak. So everybody close your eyes and then tie your hand. Let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this morning. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teachers and also our parents. Forgive us for our sins. Thank you God. Amen. Okay, so everybody open your book page 32, halaman 32 ya nak. Nah, kalau kemarin kita belajar benda di sekitar kita yang terbuat dari kertas, this morning, pagi ini kita akan belajar benda yang terbuat dari plastik. Kita akan membahas tentang solusi atau tentang apa akibatnya kalau kita menggunakan plastik dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian bagaimana solusinya, ya kan? Kita akan bahas tuntas di pembelajaran yang keempat, ya kan? Tema 3, subtema 1, pembelajaran keempat. Semangat! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome to pembelajaran keempat. Selamat datang di pembelajaran keempat di halaman 32. Silakan dibuka bukunya ya nak. Plastik, solusi, dan masalah. Jadi seperti yang Miss bilang, hari ini kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari plastik. Apa-apa saja kita perhatikan. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Nah, ada banyak sekali contohnya kan? Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat nak. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Wah, lama sekali ya. Nah, maksudnya tadi itu plastik membutuhkan waktu terurai, maksudnya waktu untuk membusuk ya nak, sampai benar-benar habis. Nah, coba kita perhatikan dulu tabel di bawah ini. Kita akan membandingkan dulu waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, di sini ada bendanya, kemudian ada waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Misalnya kertas nak, itu agak cepat ya nak, sekitar 2-5 bulan akan terurai secara alami. Kardus itu butuh waktu 5 bulan untuk terurai. Kemudian kulit jeruk itu membutuhkan 6 bulan. Nah, kamu tahu nak, puntung rokok itu butuh 10 tahun untuk benar-benar terurai. Kemudian kulit sepatu 25-40 tahun. Nah, kamu lihat ini plastik sejenis bungkus deterjen saja itu butuh 50 sampai dengan 80 tahun untuk benar-benar terurai. Plastik 50 sampai 100 tahun. Wah, lama sekali ya, nak. Lama sekali. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan atau buang sampah plastik sembarangan itu akan menunggu waktu yang lama untuk terurai sampai ratusan tahun. Kemudian ada kaleng soft drink, itu butuh 80 sampai 100 tahun. Aluminium butuh 80 sampai 100 tahun. Kemudian baterai itu butuh 100 tahun untuk terurai. Kantong plastik sejenis tas kresek yang mungkin sering dibawa mamamu pada saat belanja, itu butuh 10 sampai 20 tahun untuk benar-benar terurai. Nah, styrofoam ya, itu nggak dapat terurai atau tidak dapat terurai. Nah, plastik memang bermanfaat untuk kehidupan manusia tetapi menimbulkan masalah untuk manusia. Nah,
Jadi bayangkan dulu apabila kita membuang kantong plastik sekarang. Jadi kantong plastik itu akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, ini ada solusinya, Nak. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu dengan reduce atau mengurangi penggunaan plastik, kemudian reuse, menggunakan kembali plastik yang ada di rumah kamu. Kemudian recycle atau mendaur ulang. Ya. Nah, bagaimana itu reduce? Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanjaan sendiri sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Itu cara langkah pertama untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi dari rumah ajak mamamu untuk menggunakan tas belanjaan sendiri, mengurangi kantong plastik. Nah, yang kedua itu ada reuse atau memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, apalagi saat-saat sekarang begitu banyak minat ibu-ibu ataupun kita untuk menanam bunga. Nah, kamu bisa ajak mamamu untuk mereuse kembali atau memanfaatkan kembali sampah plastik ya, Nak, sebagai pot bunga. Recycle, ini tahap yang ketiga adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik, Nak. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya, Nak. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Itu dia. Nah, di sini ada pesan yang sangat penting untuk kita, yaitu gunakan sampah plastik dengan bijak agar bumi selamat. Ya. Di sini ada lambang atau logo dari reduce, reuse, dan recycle. Coba dulu kita amati lingkungan di sekolah. Nah, karena sekarang BDR atau belajar dari rumah, kamu tidak bisa ke sekolah. Kita ganti menjadi lingkungan di rumah kamu. Banyakkah sampah plastik dari kantong makanan dan minuman? Coba kamu amati dulu, Nak, di sekitar rumahmu. Apakah kamu menemukan sampah plastik? Nah, bermusyawarahlah bersama seluruh anggota keluargamu. Kita ganti teman di sekolahmu itu menjadi anggota keluargamu. Musyawarahlah tentang cara mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar rumahmu. Apa itu musyawarah, Miss? Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Nah, apabila sudah sepakat, itu kan keputusan yang disetujui bersama. Kesepakatan itu sama dengan mufakat. Mufakat itu dilakukan jika semua menyepakati hal yang sama, jika semua setuju ya, Nak. Lalu, keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab, harus diterima dengan senang hati. Nah, melaksanakan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila, sila keempat, Nah, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah itu bermanfaat untuk yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, memecahkan masalah secara bersama. Ketiga, menghindari pertengkaran. Keempat, menumbuhkan kerjasama. Itu dia manfaat dari musyawarah, Nak. Mempererat persaudaraan, memecahkan masalah bersama, menghindari pertengkaran, menumbuhkan kerjasama. Lalu, bagaimana sikap kita dalam musyawarah? Yang pertama, sikap kita yaitu mau menerima kekalahan. Ya, yang kedua menghargai suara terbanyak, Nak. Lalu yang ketiga menerima hasil musyawarah. Keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, yang keenam, mampu mengendalikan diri. Yang ketujuh, sopan saat musyawarah.
Kemudian 8, tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Jadi pada saat musyawarah kita harus mampu mengelola atau mengendalikan diri kita. Nah, plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan juga kantong kemasan, Nak. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Demikian pembelajaran kita tentang benda-benda yang terbuat dari plastik, kemudian masalah yang ditimbulkan dan juga solusi-solusi penggunaan dari plastik. Tetap semangat belajar di rumah. Well, that's all about our lesson this morning. So, tetap terus ditonton pembelajaran yang sudah Miss share di YouTube ya, Nak. Don't forget to make her name in the comment section. Jangan lupa untuk menulis nama kamu di bagian kolom komentar ya, sebagai tanda absensi kamu. Dan kemudian we finish the lesson this morning, so I'll ask you to take a prayer together. Everybody close your eyes and then tighten your hand. Let's pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we will continue our activities. Please bless all of us. Thank you God. Amen. Goodbye my dear students. I love you.